J65 daerah Pavilion. Dari belakang Rio Sukita. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia? Pagi hari ini kami buka dengan informasi kebakaran. Kebakaran terjadi di Hotel Tebu, tepatnya di bagian ruang sauna lantai 10 yang berlokasi di Jalan RE Marta Dinata, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam. Kita sudah menyaksikan bagaimana tadi ya Andi Kumala dan pemirsa video amatir warga di mana saat kebakaran terjadi sempat membuat panik pegawai dan pengunjung hotel hingga menyelamatkan diri ke area yang aman. Petugas damkar Kota Bandung yang menerima laporan langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api di lantai 10 yang terdapat di ruang sauna. Api pertama kali diketahui oleh salah satu karyawan hotel yang melihat titik api tiba-tiba saja muncul di ruang sauna. Kemudian pihak hotel melakukan penanganan awal menggunakan apar sebelum akhirnya menghubungi damkar. Selang 1 jam kemudian, api akhirnya berhasil dipadamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Gimana? Akhir pekan pertama. Semangatnya gimana nih? Hujan lagi. Iya, mendung-mendung gini tapi kita tetap harus semangat. Tok 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 nanti malam minggu. Cakep, bukan pantun ya? Pantun. Tapi kalau tadi Andi Kumala sudah berbicara tok tok tok, ini juga kemarin ada yang sudah diketok Nah, sama Mahkamah itu Konstitusi. ada yang diketok tapi bukan pintu ya. Apa tuh Andi Kumala? Ini keputusan Meja. MK. Biasanya meja diketok tok 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 gitu. Keputusan MK, Ya. gugatan terkait dengan rangkap jabatan Polri ya. Oke. Keputusannya nomor 114 tahun 2025. Wow. Jadi katanya dari putusan ini tidak boleh lagi nih ada kepolisian atau anggota polisi yang rangkap jabatan. Tapi kita akan bahas sebenarnya bagaimana sih arti dari putusan ini dan implementasinya nanti seperti apa. Loh, ya. apa yang mau dibahas kan itu kan sifatnya final dan mengikat Andi Kumala. Iya, tapi kan interpretasinya bisa saja berbeda-beda. Menarik ya, kita akan bahas seluruhnya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tapi sebelum kita akan membahas di Indonesia, di mana hujan deras yang cukup lama ini membuat jalan utama di Kuningan, Jawa Barat juga akhirnya tergerus ya Andi Kumala ya. Hingga akhirnya ini mengakibatkan longsor. Kalau Anda lihat jalan penghubung Kabupaten Kuningan dan Ciamis ini tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 akibat tergerus air hujan. Longsoran mengakibatkan separuh badan jalan amblas. Petugas dari BPBD Kuningan melakukan pendataan pasca terjadinya jalan longsor. Pihak kepolisian dan BPBD terpaksa menutup jalur tersebut untuk tidak dilalui kendaraan-kendaraan roda 4 karena membahayakan pengguna jalan. Tidak hanya di Kuningan, pemirsa, longsor juga terjadi di Cilacap dan bahkan memang menelan korban jiwa. Tim SAR kembali menemukan 1 jenazah korban longsor di desa Cibenying, Majenang, Jawa Tengah. Ya, jenazah berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah dan tertindih kasur. Saat dievakuasi, tim SAR ini sempat mengalami kesulitan akibat material longsor yang sangat tebal. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Majenang. Dan dengan ditemukannya 1 jenazah ini, kini jumlah daftar pencarian korban hilang menjadi 20 orang, di mana 3 meninggal dunia. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, penangkapan buronan perampokan senilai ratusan juta rupiah ini terjadi di Kabupaten Jeneponto di mana polisi juga proses penangkapannya berlangsung dramatis bahkan harus melepaskan tembakan. Jadi yang dilepaskan tembakan? Ya. Bukan jabatan?
Oke. Ini pelaku yang terkenal licin ini telah bersiaga di dalam rumahnya dan sempat berusaha untuk kabur. Namun, polisi yang sudah siap siaga langsung melepaskan tembakan peringatan hingga akhirnya berhasil meringkus salah seorang pelaku. Pelaku dikenal sadis dalam melakukan aksinya dan tak segan untuk melukai korban. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku berpindah-pindah tempat dalam beraksi. Dari tangan pelaku disita barang bukti uang hasil pembagian dari kejahatannya yang tersisa dibelikan telepon genggam. Kita ke informasi selanjutnya. Viral di media sosial, seorang oknum anggota polisi melakukan kekerasan terhadap 2 anggota polisi baru di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami harus samarkan video berdurasi 26 detik yang viral di media sosial di mana pelaku yang merupakan oknum anggota polisi berinisial TT berpangkat Brigadir 2 memukul serta menendang secara membabi buta 2 orang anggota polisi baru siswa Seba SPN Kupang. Aksi kekerasan ini pun langsung ditangani dengan cepat oleh Dit Propam Polda NTT dengan mengamankan pelaku serta anggota yang merekam video kekerasan tersebut. Atas aksi kekerasan dan penganiayaan ini, oknum polisi langsung diamankan Dit Propam Polda NTT bersama seorang rekannya Bribda GP yang merekam video tersebut. Kini keduanya ditempatkan di tempat khusus guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Ratusan balpres atau pakaian bekas impor ilegal ini kemudian dimusnahkan oleh Kementerian Perdagangan, BIN dan juga BAIS TNI. Pemusnahan ini merupakan bagian dari penuntasan temuan belasan ribu balpres ilegal yang kemarin juga sempat ramai ya diperbincangkan. Ratusan ribu bol pakaian impor ini berasal dari negara-negara yang berbeda. Ada Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Bahkan bolpres ini nilai temuannya mencapai 112 miliar rupiah. Dan sebanyak 500 bal dihancurkan sebagai bagian dari penuntasan proses pemusnahan yang ditargetkan rampung akhir November. Selain itu, petugas juga telah mengenakan sanksi bagi pelaku usaha yang nakal dan menutup usaha serta membebankan biaya pemusnahan kepada mereka. Kembali ke Jakarta, sebanyak 26 bangunan liar yang didirikan warga di Jalan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta ini kemudian yang untuk pusat berdagang Jumat pagi dibongkar paksa oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kecamatan Tanah Abang. Kita saksikan bagaimana ini pembongkaran bangunan liar yang dilakukan oleh petugas ya, Andi Kumala. Di mana satu persatu 28 bangunan liar ini dibongkar oleh petugas PPSU Kecamatan Tanah Abang. Bangunan liar tersebut ini dibongkar paksa dengan menggunakan alat manual. Pembongkaran ini dilakukan selain lingkungan sekitar sudah kumuh, juga akan dilakukan pengaspalan jalan yang sudah 30 tahun belum diaspal. Tidak ada perlawanan atas pembongkaran yang dilakukan oleh petugas PPSU dan menurut warga mereka ikhlas walaupun tak ada pergantian uang kerohiman atas bangunannya yang dibongkar.
Ya, apa kabar Indonesia Pagi akan jeda sejenak dan kami akan kembali dengan berita Raja Yordania. Masih bersama kami pemirsa, kemarin sore Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein tiba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menjemput langsung kedatangan Raja Yordania di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, dengan suasana akrab nih Andi Kumala dan juga pemirsa, kedua pemimpin negara tersebut kemudian menaiki mobil menuju ke Istana Negara. Suasana hangat terasa saat Presiden Prabowo Subianto menjemput langsung Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini. Kedua pemimpin negara itu berpelukan sebelum berjalan melewati pasukan jajaran kehormatan. Setelah itu Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II menuju ke Istana Kepresidenan dalam satu mobil. Selama perjalanan menuju Istana Kepresidenan, mereka disambut lambaian tangan ratusan anak sekolah dari Jakarta yang memegang bendera Yordania, Indonesia. Setiba di kompleks Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan Raja Abdullah untuk menaiki tangga Istana Merdeka. Lalu keduanya menyaksikan upacara penyambutan di halaman Istana Merdeka. Setelah inspeksi pasukan oleh kedua pemimpin negara selesai, Presiden Prabowo dan Raja Yordania II memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antar kedua negara di dalam Istana Negara. Kunjungan ini menjadi kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Al-Husainiyah pada April 2025 lalu. Tim TV One mengabarkan. And now I invite the media to have coffee. Ya pemirsa, Keraton Solo ini menggelar prosesi Jumenengan atau penobatan Raja Baru Pakubuwono XIV hari ini ya, Andi Kumala ya? Iya betul. Philip lancar ya ngomongnya Jumenengan. Cocok nih jadi orang Jawa. Ingat dodol begitu ya kalau di Solo ya. Ya, ini panitia penyelenggara terdiri dari para sentono dan abdi dalem keraton. Pemasangan dekorasi janur kuning serta area lokasi Raja Baru sudah ditata, termasuk panggung dan kursi-kursi untuk para tamu undangan. Ya. Sementara itu, karangan bunga ucapan selamat atas dinobatkannya Raja Baru Pakubuwono XIV juga terus berdatangan. Acara Jumenengan Nara akan berlangsung pada Sabtu malam, diawali dari Pakubuwono XIV yang berjalan menuju Siti Hinggil, kemudian membacakan sumpah dan kemudian dikirap. Kita beralih ke kabar lain, pemerintah menyiapkan tambahan 20 triliun rupiah untuk memperkuat BPJS Kesehatan. Dana ini digunakan untuk menjaga agar program jaminan kesehatan nasional tetap berkelanjutan. Ya, betul sekali Andi Kumala dan juga pemirsa, di mana Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyebut dari total tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah yang diumumkan Presiden pada 15 Agustus lalu, ini ada tambahan sebesar 10 triliun yang sudah masuk ke Kementerian Kesehatan. Sisa 10 triliun rupiah lainnya saat ini tengah dalam proses penyaluran. Anggaran tambahan tersebut dipastikan bukan untuk kebijakan pemutihan tunggakan, melainkan untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Adapun kebijakan terkait pemutihan masih menunggu peraturan Presiden dan juga koordinasi dengan Kemenko PMK. Jadi 20 triliun itu untuk sustainabilitas program JKN gitu. Jadi kalau untuk pemutihan? Untuk pemutihan yang diputihkan siapa ini nanti kita tunggu perpresnya. Yang inisiasi itu adalah Kemenko PM, Pemberdayaan Masyarakat ya, nanti kita tunggu. Tapi intinya itu bukan untuk
sustainabilitas gitu. Itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin dan sekali ya. Tidak disalahgunakan, wah nanti kalau gitu saya nunggak saja suatu ketika nanti dibutuhkan, tidak. Ya, kita akan lihat berita yang selanjutnya ini cukup cocok dengan Andi Gumala. Kenapa? Di mana pemirsa terobosan sanitasi Mencurigakan. diluncurkan di Pekayon, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini kemudian meresmikan septic tank komunal terintegrasi teknologi tepat guna biogas. Ini kemudian menandai babak baru bagi warga untuk hidup lebih sehat dan bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan. Sorry ya, saya tidak pernah buang air besar sembarangan. Tapi kalau buang angin Ya, mungkin. waduh. Usai mencoba secara lancar gas menyala, Pramono meresmikan septic tank komunal terintegrasi teknologi tepat guna biogas dan septic tank skala rumah tangga. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan bahwa wilayah pemerintah Kota Jakarta Timur telah bebas dari 100% buang air besar sembarangan atau BABS ke aliran comberan dan juga kali. Dalam program instalasi septic tank ini secara komunal kemudian menghasilkan biogas sangat-sangat memberikan dampak manfaat yang positif bagi warga. Tadi saya juga menanyakan kepada warga kalau dulu mereka harus menyiapkan LPG, sekarang ini mereka sama sekali sudah tidak menyiapkan LPG. Dan ekosistem yang seperti ini, saya tadi berdiskusi dengan Pak Wali Kota, saya pengen mengembangkan menjadi lebih besar. Baik, saya memang udah biasa sih difitnah sama Philip. Begitu. Nggak pernah lo buang air sembarangan. Oke, kita akan kembali, kita jeda dulu pemirsa. Ada informasi seorang siswi SMP di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur menjadi korban perundungan. Kita akan dalami kasusnya sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. 8 hari pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebanyak 12 korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para korban ledakan mengalami luka cukup serius pada gendang telinga dan luka bakar parah. Di posko pelayanan tertulis total ada 75 korban. Sebanyak 61 korban rawat jalan, 2 dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan 12 korban masih menjalani perawatan intensif. Sedangkan Rumah Sakit Yasri dari 28 korban yang dirawat kini tersisa 6 korban dan 22 korban rawat jalan. Sementara di Rumah Sakit Pertamina Jaya tidak ada lagi korban yang dirawat inap, 7 korban menjalani rawat jalan. Semoga pemulihannya bisa segera ya. Betul sekali, karena kan supaya anak-anak ini beraktivitas lagi. Korbannya adalah para pelajar ya, artinya ada pendidikan yang harus mereka tempuh dan semoga bisa cepat kembali bisa sekolah begitu. Betul. Harapannya. Kita ke informasi lainnya, aparat kepolisian dari Polres Bintan, Kepulauan Riau meringkus 2 dari 3 pelaku pembunuhan terhadap nelayan yang jasadnya ditemukan dengan kondisi penuh luka tikam dan darah mengering di rumah kosong. Dan seperti inilah video saat warga pertama kali menemukan jasad korban ini bernama Amizan pada Jumat 7 November lalu. Setelah mendapat laporan dari warga dan melakukan penyelidikan, polisi kemudian akhirnya berhasil meringkus 2 pelaku pembunuhan yang bernama Charlie dan Syahrul. Sementara 1 pelaku lainnya bernama Yusril masih buron. Dan dari keterangan para tersangka, pembunuhan dilakukan karena korban memiliki utang kepada salah satu pelaku sebesar Rp400.000. Dan akhirnya pembunuhan dilakukan secara berencana. Hingga kini polisi masih memburu pelaku Yusril yang berhasil kabur. Yusril merupakan otak pembunuhan sebagai orang yang dihutangi oleh korban. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Seorang IRT ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya ini di Desa Mancilan, Jombang, Jawa Timur.
Diperkirakan korban telah meninggal 4 hari yang lalu. Kabar tewasnya Tri Retno Jumilah, 55 tahun, di dalam rumahnya pada Kamis sore menggegerkan warga setempat, pemirsa. Korban ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya dengan wajah tertutup selimut. Petugas mendapati jenazah korban telah membusuk dan menyebarkan bau kurang sedap. Diperkirakan korban telah tewas 4 hari lalu. Petugas dari Inafis Polres Jombang langsung melakukan olah TKP dan identifikasi jasad korban. Tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan baik cairan maupun benda keras. Usai proses identifikasi, jasad korban langsung dilarikan ke RSUD Jombang untuk kepentingan penyelidikan. Dikarenakan dianggap meninggal tidak wajar, keluarga korban minta dilakukan otopsi. Kita beralih ke Malang, Jawa Timur. Seorang siswi SMP di wilayah Kecamatan Sukung, Kota Malang menjadi korban perundungan yang diduga dilakukan ini oleh 3 pelaku seusianya. Ayo maju. Dan seperti inilah pemirsa video viral kasus perundungan yang dilakukan oleh sejumlah pelaku remaja putri terhadap korban. Video yang berdurasi hampir 5 menit ini direkam oleh seorang pelaku saat korban mendapatkan kekerasan berupa pukulan berkali-kali di bagian wajah dan tubuhnya. Saat ini Satreskrim Polresta Malang Kota masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Polisi juga tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap identitas para pelaku. Ya, Andi Kumala, memang sangat miris ya di tengah Indonesia saat ini memang tengah darurat bullying. Masih ada video-video viral yang kemudian kita bisa lihat ini ada aksi kekerasan di kalangan pelajar, Andi Kumala ya. Dan memang ini harus dilaporkan ya ke polisi. Betul sekali. Untuk mengetahui bagaimana kemudian kasus perundungan yang tadi juga videonya viral, kita sudah terhubung dengan AKBP Oscar Syamsuddin selaku Wakapolres Malang Kota. Selamat pagi, Pak Wakapolres. Selamat pagi, Pak Wakapolres. Selamat pagi, Mbak Mala, Mas Philip. Baik, Pak Kapolres, ini kan kemudian ada video yang tengah viral di Kota Malang begitu ya. Ini ada kasus bullying yang kemudian ramai. Seperti apa kemudian dari pihak kepolisian di sana untuk mendalami kasus ini, Pak? Ya, baik, perlu kami sampaikan untuk diawali dengan berita viral tanggal 12 November. Kemudian dari unit PPA meminta bantuan kepada Polsek Sukun melalui Babin Kamtipmas untuk mengecek kejadian tersebut. Kemudian dari Babin Kamtipmas segera langsung untuk mendatangi pelapor, dalam hal ini orang tuanya korban. Kemudian diintegrasi dan hasil dari keterangan dari orang tua bahwa kejadian tersebut terjadi di hari Sabtu tanggal 8 November 2025 pukul 11 di sebuah makam di Sukun di Kelurahan Tungrejo, Kota Malang. Awalnya korban diajak bermain keluar. Ya, kemudian dengan memenuhi permintaan itu ternyata pelaku mengajak ke satu makam tersebut, ke tempat kejadian, dan di situ sudah ditunggu oleh 2 rekan lainnya. Ya, jadi ada 3 orang yang menunggu, yang bertemu di makam tersebut. Kemudian terjadi cekcok. Dan merasa tersinggung ataupun cemburu karena pacarnya yang berinisial D itu memanggil korban dengan kata beb. Nah, terjadi cekcok, kemudian dilakukan para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap
korban. Seperti itu. Baik, Pak Wakapolres, berarti pemicunya ini adalah persoalan asmara remaja ya di antara mereka. Apakah mereka ini memang berteman satu sekolah atau bagaimana hubungannya Pak Wakapolres? Kalau salah satu pelaku itu satu kelas ya dengan pacarnya itu, kemudian pacarnya ini berbeda sekolah. Nah, berbeda sekolah. Baik, baik Pak Wakapolres. Ya. Lalu kemudian apakah kepolisian menindaklanjuti kasus ini setelah videonya viral dan kemudian akhirnya orang tuanya melakukan pelaporan atau memang sudah ada laporan sebelumnya? Awalnya pada saat diketahui berita viral tersebut, anggota dari Babin Kamtipmas Polsek Sukun melaksanakan pengecekan, kemudian dari orang tuanya belum mau untuk melaporkan, namun dari pihak kepolisian mencoba untuk membujuk ya untuk melakukan pelaporan, nah, sehingga dari pihak orang tua, dalam hal ini ibunya bersama korban ya mendampingi korban untuk datang ke kantor untuk membuat laporan polisi. Baik, Pak Wakapolres, kami juga penasaran, Pak. Ini kan kasus yang tengah ditangani adalah kasus bullying yang memang saat ini juga sangat ramai diperbincangkan, bahkan juga menjadi salah satu konsentrasi ataupun fokus ya untuk kemudian menghilangkan kasus bullying. Lalu seperti apa? Apakah ada penanganan khusus, Pak, dari kasus ini? Mengingat juga para pelaku dan korbannya merupakan masih pelajar, masih berusia remaja. Ya, untuk kami juga sudah melakukan satu upaya ya, selain hal-hal yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari melakukan menerima laporan polisi dan membuat laporan polisi LP, kemudian juga dari pelapor juga dalam hal ini orang tuanya juga kita sudah melakukan pemeriksaan, kemudian juga visum sudah kita lakukan, penyidik langsung mengantar ke rumah sakit, kemudian juga SP2HP juga sudah kita buatkan. Selain itu juga kita melakukan koordinasi dengan dinas sosial, kemudian dengan Bapas ya untuk memastikan bahwa hak-hak anak ini bisa terpenuhi ya, kemudian juga untuk tindak lanjut dari kegiatan yang akan kita laksanakan, tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dengan hasil visum yang sudah kita ajukan ya, kemudian juga pendampingan psikolog ya untuk korban, karena pada saat kemarin di kantor belum bisa dimintai keterangan, jadi menolak untuk dimintai keterangan. Baik. Tapi hari ini kita mencoba untuk memintai keterangan terhadap korban. Baik, Pak Wakapolresta Malang Kota, terima kasih atas penjelasannya dan waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih, Pak Oscar. Oh iya, Pak Oscar Samsudin. Terima kasih. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Di segmen selanjutnya kami akan hadirkan dialog ini Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan gugatan nomor 114 tahun 2025 yang menguji konstitusionalitas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Para pemohon menggugat mengenai penugasan anggota Polri di luar kepolisian.
Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa memberikan tugas kepada polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. MK juga menyatakan apabila ingin menduduki jabatan sipil, polisi harus mengundurkan diri atau pensiun dari jabatannya. Berdasarkan data yang disampaikan dalam sidang MK pada September lalu, tercatat 4.351 personil Polri yang ditugaskan dalam jabatan sipil. Sementara sejak 2023, menurut penjelasan pemerintah di sidang MK, terdapat 832 personil Polri aktif yang bertugas di luar institusi atau jabatan sipil telah kembali bertugas di Polri. Penugasan tidak hanya di kementerian dan lembaga di tingkat pusat, namun juga hingga di tingkat daerah. Bagaimana langkah pemerintah dan juga Polri menyikapi putusan MK ini? Tim TV One mengabarkan. Tok, tok, tok. MK telah resmi melarang Polri untuk menduduki jabatan sipil, Andi Kumala. Meskipun juga ini kan sifatnya mengikat, tidak bisa diganggu-gugat begitu ya. Tetapi kan kemudian muncul berbagai pertanyaan. Kenapa baru sekarang? Jabatan sipil apa sih yang tidak boleh kemudian diisi oleh Polri begitu kan? Atau mungkin ini masih multitafsir, Andi Kumala? Pertanyaannya apakah memang sekarang banyak polisi aktif yang menduduki jabatan sipil atau tidak? Betul sekali. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi, Pak Ari. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Ruliandi, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mas Ruli. Kita butuh banget nih penjelasan dari Mas Ruli nanti nih. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita ke Pak Ari dulu. Ini respons dari Polri, khususnya Kapolri, mungkin Pak Ari, seperti apa dengan putusan MK ini? Saya belum pernah dengar apa respon Pak Kapolri ya, tapi yang saya dengar baru Kadif Humasnya mengatakan, ya itu sudah pasti polisi akan melaksanakan putusan apapun yang diputuskan oleh MK, katanya kan MK itu putusannya kan final and binding ya, pasti nanti akan dilaksanakan. Cuman untuk melaksanakannya itu kan butuh waktu gitu ya, karena ini kan dampaknya kan ya, yang tadinya misalnya ya kalau ditafsirkan bahwa nggak boleh. Padahal kan yang tidak boleh itu kan gini, kalau polisi itu ditugaskan keluar itu harus pensiun dulu baru masuk kan gitu kan. Berarti kan masih boleh juga. Sepanjang statusnya dia tidak dalam kondisi masih dinas kan gitu. Itu penafsiran yang sederhananya kayak gitu. Tapi kan putusan MK ini kan nanti dari Pak Ruli ini akan menjelaskan banyak sekali multitafsir kan. Nah, kalau masih multitafsir itu kemudian mana yang harus dilaksanakan oleh polisi kan? Itu. Kira-kira begitu. Tapi kalau respon saya sebagai penasihat Kapolri ya, polisi pasti akan mematuhi apa putusan MK ini. Hanya pelaksanaannya kapan itu ya pasti pakai tahap. Karena ini risikonya adalah pada restrukturisasi lagi ya. Karena kan dari 4.300 tadi seandainya harus keluar kan mesti butuh tempat gitu. Tapi kalau bagi saya pribadi ya, ini dengan adanya putusan MK ini kalau polisi itu malah dapat durian runtuh kalau menurut saya. Loh kenapa? Kan lucu ya. Kenapa? Karena bagi saya polisi itu sekarang lagi membutuhkan tenaga-tenaga yang pinter-pinter yang hebat-hebat itu untuk membenahi polisi yang katanya polisi sekarang kurang baik kan. Kan karena reformasi Polri. Iya, kan polisi kan dituntut percepatan reformasi, transformasi. Ini butuh tenaga-tenaga yang bagus. Padahal tenaga-tenaga yang bagus itu sudah kita kirim ke luar itu tadi. Artinya juga berarti polisi juga membutuhkan mereka karena kekurangan tenaga-tenaga ahli seperti itu, Pak? Untuk saat ini, kalau saya ya, kalau kemarin kita berlebih ya karena kan makanya kemudian ditaruh keluar itu kan gitu kan. Tapi kan penugasan keluar itu, Pak, itu adalah atas permintaan daripada yang bersangkutan. Tidak kita tuh nyalur-nyalurkan ini kemana-mana. Permintaan dari lembaga-lembaga yang di luar kepolisian ya. Saya dulu termasuk. Dulu ketika saya menjelang pensiun, saya diminta oleh BPN dan saya ke situ. Dan saya ke situ selama 2 tahun saya bikin perubahan yang total yang banyak sekali. Intinya adalah penugasan polisi di pada lembaga itu membawa manfaat pada lembaga yang bersangkutan. Jadi jangan hanya dilihat wah ini polisi kok kemudian mengangkangi semua ini, bukan. Tapi ketika itu Pak Ari masih aktif. Iya aktif, tapi kemudian waktu itu ya, saya kemudian pensiun dini. Baik. Baru pindah ke situ. Pak Ari, kalau memang kemudian kinerja polisi dinilai terganggu dengan penempatan-penempatan itu, kenapa dari awal tidak ditolak? Kalau memang ini mengganggu kinerja dari Polri, Pak Ari?
Enggak, polisi enggak merasa terganggu. Sekarang ini polisi kan dengan menugaskan tugasnya yang keluar itu, ya kan polisi masih cukup ini. Sehingga ini yang lebih ya dikirimkan sana. Nah, kemarin udah terlanjur usaha kayak gitu. Tapi kalau kemudian ini harus dikembalikan kan otomatis kan jadi kan butuh tempat kan gitu. Kalau untuk ini saya mengatasi kebetulan polisi itu sekarang lagi butuh untuk transportasi cepat itu butuh tenaga yang baik-baik itu masukkan dalam satgas tertampung itu. Intinya beginilah, dengan adanya putusan kayak gini kalau bagi saya sih nggak begitu shock untuk polisi karena itu justru menambah kemampuan kita untuk memperbaiki diri. Cuman yang rugi adalah pemerintah. Kenapa? Karena yang tadinya diisi dengan tenaga yang betul-betul efektif ke situ, kemudian dicabut gitu aja. Itu jadi semangatnya itu kalau saya sih, kita melihat ini untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi gitu. Oke, kira-kira pandangan saya kayak gitu. Saya nggak ngerti hukum ya. Mas Ruli ya untuk menjelaskan apakah benar salah satunya bisa ditafsirkan bahwa ini akan mengembalikan personil Polri yang berada di luar kembali ke dalam institusi Polri. Jadi begini. Uji materi di MK ini itu sebetulnya kan pasal 28 ayat 3 yang dipersoalkan kan penjelasannya. Penjelasan itu kan berangkat dari sebuah norma di dalam pasal 28 itu. Nah, pasal 28 itu sebetulnya terdiri dari 3 ayat. Ayat 1 Polri nggak boleh berpolitik. Ayat 2 Polri tidak punya hak memilih. Ayat 3 Polri boleh menduduki jabatan di luar struktur dengan mengundurkan diri atau pensiun. Artinya itu jabatan politik sebetulnya. Tapi kan di situ tidak tercantum bahwa ini jabatan politik. Nah, di penjelasannya itu diberitahukan bahwa penjelasan pasal 28 ayat 3 tadi yang dimaksud dengan jabatan di luar struktur adalah jabatan yang tidak ada sangkut paut. Itu bahasanya, tidak ada sangkut paut tulisannya dengan Polri. Berarti nggak ada kaitannya dengan tugas pokok Polri. Atau tidak berdasarkan pada penugasan Kapolri. Nah, dan atau tidak ini kan yang dihapuskan. Atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Yang dihapus sama MK atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Kenapa? Kalau dibalik, kalau ada penugasan Kapolri, kesannya itu Kapolri boleh menugaskan anggotanya di jabatan politik praktis. Padahal itu jabatan politik praktis. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan Polri. Nah, kalau yang ada sangkut pautnya dengan Polri bagaimana? Pertanyaannya gitu. Adalah di Undang-Undang ASN. Karena Polri, di dalam Undang-Undang Polri, itu dalam penjelasan umum, pokok pikiran pembentuk undang-undang kita mengatakan Polri itu, Undang-Undang Polri sudah menampung Undang-Undang Kepegawaian. Undang-Undang nomor 43 tahun 99. Ini semangat reformasi loh. Ya. Kemudian dirubah menjadi Undang-Undang ASN. Ya. Nomor 5 tahun 2015 dan nomor 20 tahun 2023. Di dalam pasal 19 dikatakan jabatan pimpinan tinggi di dalam ASN itu bisa diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Berarti bisa. Bagaimana mekanismenya diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Bisa diisi oleh polisi aktif. Bisa, tapi bagaimana caranya kan gitu? Mekanismenya. Ini kementerian lembaga dia mengajukan permohonan kepada Kapolri. Ini butuh ya, kira-kira jabatan-jabatan seperti ini. Ditembuskanlah itu kepada Menpan RB dan BKN. Lalu kemudian Polri berkoordinasi kepada Menpan. Ada permintaan ya di kementerian lembaga sejumlah sekian. Bagaimana? Dilakukanlah oleh Menpan penyetaraan pangkat jabatan ya. Ini bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya kan, untuk pos sekjen, posnya dirjen ya. Nah, itu kemudian begitu sudah ada rekomendasi, barulah Polri melakukan penugasan kepada yang bersangkutan. Anggota Polri silakan ditempatkan di tempat yang diminta oleh kementerian tersebut. Nah, intinya apa? Itu yang berkaitan dengan tugas-tugas Polri. Nah, tugas Polri itu kan ada 3 ya di Undang-Undang Polri ya. 1, bicara Harkantipmas. Kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, melayani dan mengayomi masyarakat. Di samping tugas pokok itu, pasal 14 Undang-Undang Polri mengatakan ada tugas-tugas juga untuk Polri. Nah, itu banyak sekali ya. Termasuk
yang berkaitan dengan penegakan hukum. Makanya ada di KPK, anggota Polri, ada juga di BNN, ada juga di OJK, ya, kemudian di Bakamla dan sebagainya. Itu banyak itu yang dibutuhkan oleh kementerian. Tapi itu kan memang yang berkaitan dengan tugas-tugas polisi. Bagaimana yang tidak ada kaitannya tadi seperti Dirjen, Irjen, itu termasuk, itu dibolehkan. Jadi atas permintaan berarti nggak ada perubahan dong, Mas? Nggak ada perubahan. Jadi putusan MK itu tidak merubah penempatan Polri di kementerian lembaga. Sepanjang itu diatur dalam Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nah, oleh karena itu yang dipersoalkan oleh putusan MK itu hanya sebatas kedudukan jabatan di luar Polri yang berkaitan dengan jabatan politik praktis. Apa itu? Contohnya menteri, ya, anggota DPR, anggota DPRD, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus mengundurkan diri. Contohnya siapa? Contohnya lagi ya, Pak Tito. Itu waktu beliau jadi Kapolri, beliau kan masih punya masa dinas. Karena diminta sebagai menteri dalam negeri, beliau langsung mengundurkan diri. Itu salah satu contoh implementasi pasal 28 ayat 3 tadi. Nah, yang dipersoalkan penjelasan tadi. Karena itu berkaitan dengan jabatan politik praktis. Jadi kita pisahkan. Jabatan politik praktis itu diatur pasal 28 ayat 3. Clear, ya. Tapi kalau yang dipersoalkan jabatan-jabatan sipil tadi, itu Undang-Undang ASN. Sampai dengan hari ini, Undang-Undang ASN tidak pernah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi masih eksis. Jadi semuanya sah, konstitusional. Berarti saya nanti mau menegaskan ke Mas Ruli, apakah kita bisa tetap mengatakan bahwa polisi ini boleh rangkap jabatan atau tidak boleh rangkap jabatan? Nanti kita bahas usai jeda. Kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi saat lagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kembali ke Pak Aris, saya tadi mau menegaskan ke Mas Ruli. Jadi boleh kita ngomong Polri boleh rangkap jabatan? Boleh dong. Penugasan Polri aktif di luar institusi Polri, di kementerian lembaga sesuai dengan Undang-Undang ASN, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil dan peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2018 itu sah konstitusional. Meskipun dengan putusan MK baru ini? Putusan MK tidak mengarah ke sana. Putusan MK itu untuk supaya tidak menjadi multitafsir. Ya, supaya tidak bingung. Kenapa ada kata-kata penjelasan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Polri atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri? Ya kan? Ya sudah, itu dihilangkan saja. Atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri, dihilangkan saja. Intinya adalah tidak ada sangkut pautnya dengan Polri, titik. Berarti mekanismenya nanti ketika pelaksanaannya akan menjadi semakin melebar nggak sih kalau kemudian tidak dinilai bahwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan penugasan dari Polri begitu? Kalau tidak ada sangkut pautnya dengan Polri, itu yang jabatan politik praktis, clear. Ya, menteri, DPR, kepala daerah, gubernur, itu nggak ada masalah. Kita semua melaksanakan itu, putusan itu. Harus tanpa putusan MK pun undang-undang kita melaksanakan itu. Belum pernah ada penyimpangan soal itu. Tapi soal penugasan di kementerian lembaga, itu ranahnya Undang-Undang ASN. Ya, Undang-Undang ASN sampai sekarang tidak pernah dibatalkan pasal yang mengatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional itu bisa diisi oleh anggota Polri aktif. Sampai sekarang belum pernah dibatalkan. Dan mekanisme itu atas permintaan dari kementerian lembaga ya kepada Polri, membuat surat permohonan, ditembuskan kepada Menpan RB, ditembuskan kepada BKN. Kemudian Polri berkoordinasi dengan Menpan. Kira-kira jabatan yang diminta boleh atau enggak? Dibuatlah rekomendasi. Ini penyetaraan pangkat bintang jenderal, bintang 1, bintang 2, bintang 3, pamen, ini bisa mengisi jabatan direktur, dirjen, sekjen, kepala lembaga, itu bisa. Oke, begitu keluar baru Polri menugaskan. Nah, kalau itu penugasan lembaga yang struktural tadi. Ya, posisi jabatan sipil ini seperti apa sih kalau dari pengalaman Pak Ari? Kita pengen dengar. Selama ini seperti apa sih? Kalau saya kan udah pensiun 14 tahun yang lalu. Ketika saya ini pengalaman saya pelaku sejarah. Iya, pelakunya. Ya, karena pelaku sejarah saya. Ketika saya kurang setengah tahun pensiun itu, kemudian di BPN kan sana kan ada bagian sengketa itu, Deputi 5 itu bagian sengketa. Di situ butuh tenaga yang piawai di dalam mengatasi seluruh sengketa seluruh Indonesia. Nah, kemudian BPN itulah minta pada kita kalau ada ditugasi ke sana. Nah, kemudian kita ditugasi ke sana. Tetapi waktu itu ya aturannya saya mesti mengundurkan diri dari polisi, sehingga saya
berpindah menjadi tadi katakan dari eselon 5 kalau nggak salah di sana itu golongan 5E atau berapa level di deputi lah. Kalau sekarang dirjen. Ya udah, dan itu juga ke BKN juga Pak. Itu prosesnya kemudian ke Sesnek gitu. Barulah kemudian saya diangkat oleh kepala BPN waktu itu Pak Joyo. Ya kayak gitu. Dan kalau pengalaman saya di situ memang sangat menurut saya bukan menyanjung diri ya tuh. Memang kita tuh bermanfaat karena itu yang namanya lembaga itu dipercaya oleh negara ini ya untuk menyelesaikan sengketa. Nggak ada sistemnya di situ Pak. Kan berarti kan pepesan kosong lah katakan kayak gitu. Makanya waktu itu saya bikin sistemnya begini, caranya begini. Akhirnya barulah itu bisa berjalan sistem penyelesaian itu. Itu contohnya Pak. Jadi manfaat daripada penugasan kita double ke situ itu karena apa? Di lembaga-lembaga yang lain itu memang butuh kemampuan yang ada dimiliki oleh polisi. Kemampuan yang menonjol itu adalah satu pengawasan, irjen, penyelesaian sengketa itu yang selesai dengan tugas pokok polisi itu tadi dalam penegakan hukum, dalam pelayanan maupun dalam Harkantipmas. Lalu bagaimana untuk menjaga netralitasnya kalau kemudian polisi juga ditugaskan di sana untuk kemudian mengawasi, membuat sebuah peraturan yang cukup bermanfaat di sana seperti itu, Pak Hari? Seperti apa? Saya dari tadi saya nggak ngerti menjaga netralitas itu apa. Iya, karena kan salah satu alasan gugatannya ya. Salah satu alasannya adalah supaya netralitas Polri ini terjaga, jangan tumpang tindih. Ini ya Pak, kalau tuduhan-tuduhan orang yang netralisasi itu pasti terkait dengan parcok misalnya seperti itu. Kemarin itu aja. Tapi kalau untuk ini profesionalisme nggak ada kaitannya dengan nggak ada yang namanya netralitas itu Pak. Itu hanya terkait dengan masalah politik. Maka bunyinya ya undang-undang ya polisi tidak boleh berpolitik praktis. Itu toh aja. Tapi kalau untuk pekerjaan nggak ada tuh kita. Lalu Mas Ruli kalau untuk jabatan-jabatan di perusahaan misalnya komisaris dan lainnya? Ya. Misalnya komisaris. Untuk level-level komisaris apakah juga diperbolehkan atau seperti apa? Ya sepanjang tidak diatur kan berarti boleh. Berarti belum ada aturan yang menjaga yang kemudian mengatur. Tidak melarang maksudnya. Yang tidak melarang. Ya tidak melarang berarti boleh kan gitu. Nah itu multitafsir lagi dong Mas. Loh kan aturan kita ini kan harus lex serta. Sebuah larangan itu harus ada normanya. Ya kan? Kalau kita bicara itu dilarang, itu nggak dilarang, itu kan pendapat pribadi. Tapi kan hukum harus bicara pasal berapa, ketentuan mana yang mengatakan itu dilarang, ya. Nah kalau ketentuan itu ada, kemudian dicabut atau diberikan norma baru atau direvisi, itu clear. Tapi sepanjang tidak melarang itu boleh, kan begitu. Nah sama seperti tadi, ketika misalnya menjaga netralitas, jangan lupa Undang-Undang Polri, amanah pembentuk undang-undang pada saat itu tahun 2002 adalah berdasarkan reformasi, tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi ketika melaksanakan dui fungsi ABRI, ya, melaksanakan TAP MPR nomor 6, nomor 7 tahun 2000, maka Polri dalam penjelasan umumnya Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 tunduk pada peradilan umum. Jadi Polri tunduk pada peradilan umum. Ketika dia tunduk pada peradilan umum, maka dia bagian dari sipil. Ketika dia sudah disipilkan, maka pengawasan itu melekat sama dengan aparatur sipil yang lainnya. Jadi ada mekanisme pengawasan kepegawaian, kemudian juga kalau dia melakukan penyimpangan juga sama dengan pegawai lain bisa dipidana juga. Jadi artinya tidak ada privilege, ya, tunduk pada peraturan yang terikat pada kedinasan di tempat dia ditugaskan itu di luar dari instansi Polri. Jadi kalau dinasnya di KPK, ya dia juga terikat dengan aturan di sana. Dinasnya di BNN sama, dia juga terikat dengan aturan di sana. Jadi netralitas itu adalah bahasa yang politik praktis. Jadi di dalam pemerintahan itu nggak ada yang politik praktis. Ya, semuanya berdasarkan administrasi pemerintahan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu menjadi pedoman bagi seluruh aparatur sipil negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Ada nggak sih level-level yang kemudian mengatur, Mas Ruli, bahwa yang boleh ini sampai pada level ini atau jabatan sipilnya hanya sebatas ini? Ada nggak sih aturan? Itu Kemenpan. Jadi Kemenpan RB lah yang akan melakukan penyetaraan. Jadi penyetaraan itu kemudian pangkat tadi saya katakan penyetaraan pangkat golongan ya bintang 1, bintang 2 atau pamen ya kan. Itu semuanya disetarakan, cocok nggak atas permintaan dari kementerian lembaga itu yang bermohon kepada Polri. Nah, ketika cocok dibuatlah rekomendasi semacam itu, sudah disetarakan bisa. Nah, ketika bisa ya sudah.
Polri hanya menjalankan tugas menugaskan yang bersangkutan anggota Polri aktif untuk berdinas sesuai dengan permintaannya tadi. Baik. Jadi ini tidak melibatkan bahwa Polri tidak ujuk-ujuk menunjuk. Tugas sana, nggak begitu. Ada permintaan dulu. Oke. Permintaan itu nggak diputuskan oleh Polri, tapi dikoordinasikan kepada Kemenpan RB. Karena memang di bahasa hukum di pasalnya itu adalah permintaan permohonan untuk menempati jabatan yang di kementerian lembaga itu harus ditembuskan kepada Kemenpan RB dan BKN. Oke. Baik, terima kasih Mas Ruli. Terima kasih Mas Ruli dan juga Pak Ari untuk penjelasannya pada pagi hari ini, bahwa tentunya kita juga memang awalnya ini kan multitafsir ya, masih ramai diperbincangkan, bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari bagaimana Mas Ruli dan juga Pak Ari, bahwa memang ada beberapa saja yang kemudian dicabut di MK begitu, yang dibatalkan begitu. Terima kasih Mas Ruli dan juga Pak Ari. Jadi ini kayak mau dapat hadiah ya, syarat dan ketentuan berlaku. Boleh rangkap jabatan tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tapi biasanya itu tulisannya kecil tuh di bawah tuh. Kelihatan atau enggak ya? Terima kasih Mas Ruli dan Pak Ari sekali lagi waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi menarik, salah satunya memang yang kasus penculikan di Makassar yang sangat ramai, dan juga di mana ini terungkapnya penculik anak Bilqis di Makassar. Unit Reskrim Polrestabes Makassar menelusuri grup media sosial Facebook yang ternyata ini diduga menjadi media komunikasi pelaku penculikan. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, terungkapnya penculik anak Bilqis di Makassar. Kini Unit Reskrim Polrestabes Makassar menelusuri grup media sosial Facebook yang diduga ini menjadi media komunikasi pelaku penculikan anak yang diperjualbelikan. Kini juga polisi tengah memburu ya grup admin dari Facebook tersebut yang menjadi sarana komunikasi penculik. Ya, admin grupnya ini tengah dikejar ya. Setelah berhasil mengungkap sindikat jaringan kasus penculikan anak Bilqis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi kini menelusuri grup media sosial yang dijadikan media komunikasi sindikat penculikan. Dari penyelidikan sementara, anak-anak yang berhasil diculik diperjualbelikan melalui media sosial grup Facebook. Salah satunya adalah Bilqis, warga Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Polisi menyebut 2 di antara tersangka yang saat ini telah ditangkap diketahui sudah 6 kali terlibat transaksi jual beli anak dengan dalih kebutuhan adopsi. Bahkan ada dugaan anak kandungnya pun ikut dijual. Ini benar-benar kelewatan sih kalau menurut aku ya, karena anak sendiri pun ditawarin loh ternyata. Yang mirisnya adalah ternyata ada indikasi bahwa ini ada sampai grup. Berarti kan pelakunya tidak hanya satu, begitu? Iya, ini adalah sindikat. Kita akan tanyakan kepada narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom, Kepala DP3A Kota Makassar, Ibu Ita Isdiana Anwar. Selamat pagi, Ibu Ita. Selamat pagi, Ibu Ita. Selamat pagi, Mbak, Pak. Alhamdulillah sudah tersambung dengan Kota Makassar. Ya. Baik. Bu Ita, kita ingin tahu setelah DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Anak ya. DP3A Kota Makassar ini mengetahui bahwa orang tua atau wanita yang melakukan penculikan ini juga merupakan sindikat penculikan dan bahkan menawari ketiga anak mereka. Apa kemudian yang dilakukan oleh DP3A? Oke, izin Mbak. Jadi saya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Jadi setelah menerima informasi tersebut, maka DP3A Kota Makassar melalui UPTD PPA, kami mempunyai UPTD PPA, langsung melakukan langkah cepat, yaitu berupa mengamankan 2 anak pelaku yang masih berusia, yang pertama usia 8 tahun dan 5 tahun ke Rumah Perlindungan Sementara atau RPS UPTD PPA Kota Makassar. Karena tidak ada keluarganya
yang menjaga mereka selama pelaku ditahan. Jadi sampai saat ini kami mengamankan mereka di RPS Kota Makassar. Kemudian kami juga melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi psikologis, bagaimana kebutuhan dasar dan latar belakang keluarga. Dari asesmen ini terungkap ternyata bahwa pelaku memiliki 5 anak, sebenarnya 6 anak. Anak pertama itu sudah meninggal, yang ada di kami anak kedua dan ketiga. Dan ternyata melalui pengakuan anaknya yang ada di kami yang usia 8 tahun itu, ternyata yang 3 anak adik-adiknya, artinya usia sekarang 4, 3, 2 itu ternyata diduga telah dijual belikan juga oleh ibunya. Kami selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendukung proses bagaimana penyelidikan terkait keberadaan 3 anak yang hilang ini. Jadi sementara ditelusuri oleh unit PPA, Polrestabes, dan pastinya kami mempersiapkan pendampingan berkelanjutan bagi anak-anak yang ditemukan dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan sesuai standar layanan PPA UPTD kami. Gitu, Mbak. Baik, Bu Ita, kami juga penasaran, Bu, data di DP3A sendiri sejauh ini ada berapa anak yang kemudian hilang, di mana juga informasinya kami ingin mengkonfirmasi selain Bilkis masih ada beberapa kasus anak hilang di sana, Bu Ita. Izin, jadi kalau kasus anak hilang yang kami tangani bersama Polrestabes itu sesuai yang melaporkan ke UPTD PPA kami. Jadi kami fokus ke Nak Bilkis yang alhamdulillah sudah ditemukan, dan kami pastinya mengucapkan terima kasih sama Jatanras dan pihak kepolisian yang luar biasa. Nak Bilkis ini selama 6 hari diketemukan, walaupun ternyata sudah berpindah tangan 3 kali dan terakhir didapatkan di Jambi. Tetapi semua baik yang pertama ke Jakarta dan Jambi itu semua sudah ada ditahan di Polrestabes Kota Makassar. Jadi posisi 2 anak kandung dari pihak penculik pertama itu ada di kami, ada di UPTD PPA, dan kami pendampingan terus sampai saat ini. Dari pihak unit PPA Polrestabes juga sudah berusaha berkomunikasi dengan bapak dari anak tersebut yang katanya ada di Papua. Demikian. Baik, Bu Ita, mungkin secara singkat seperti apa nantinya upaya pencegahan yang akan dilakukan oleh DP3A Kota Makassar untuk mencegah kasus ini terulang kembali? Karena ini tentu darurat juga ya anak-anak menjadi korban penculikan. Oke, terima kasih. Pastinya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyiapkan beberapa langkah preventif ya, yang pastinya bersifat struktural, edukatif, dan berbasis komunikatif. Antara lain, pertama pasti penguatan dari orang tua dan keluarga, karena dari shelter kecil yang bisa menjaga anak-anaknya. Pastinya ada program konseling keluarga melalui Puspaga. Kami mempunyai Puspaga konseling, ada psikolog dan psikiater kami untuk mengedukasi orang tua tentang pengasuhan dan pengawasan, juga pencegahan resiko kekerasan atau eksploitasi anak. Pastinya edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan anak, baik di sekolah, keluarga, dan seterusnya. Dan pastinya apapun yang disampaikan ke kami, laporan, kami akan tindak lanjuti semua. Begitu barangkali, Ibu. Baik, Bu Ita. Baik, terima kasih Ibu Ita Isdiana Anwar selaku Kepala DP3A Kota Makassar untuk penjelasannya pada pagi hari ini, dan kita berharap bagaimana kasus penculikan anak selain juga di Kota Makassar, semua wilayah di Indonesia ini bisa hilang ya. Gitu. Harus waspada dan berhati-hati. Terima kasih Bu Ita, selamat pagi. Dan dialog kami dengan Ibu Ita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Aura kasih lari pagi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Firpusionaso. Saya Andi Kumala. Sampai jumpa.